7 o'clock kita akan start on time. Thank you semuanya. It's so exciting bahwa hari ini kita bisa bertemu lagi di IG Live kelima sejak kita mulai dari tahun lalu dengan different topics. Dan malam hari ini definitely menurut saya ini adalah IG Live-nya topiknya sedikit berbeda. Often menurut saya seringkali ini underrated topik ya, yang jarang orang bahas. Apalagi berhubungan dengan urusan academics. But anyways, we will talk nanti. You guys yang menonton, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya mungkin dari kantor atau adik-adik semuanya, ada Sophie and all guys. Thank you for coming and supporting this event, this IG Live. Kalian boleh get your popcorn, get your soda, get your water gitu kan. Ready for the show to roll, okay? So I'm gonna start. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, nama saya Leni dan malam ini saya akan menjadi moderator acara tanya jawab secara IG Live dengan topik yang sangat sebenarnya bagi saya sangat seru ya. Judulnya From Sports to A+. From Sports to A+. Dari olahraga sampai ke A+, itu artinya A+ itu angka di rapot ya. A+ itu jadi istilahnya angka yang bagus gitu ya. The correlation between physical fitness and school grades. Hubungan antara kesehatan jasmani dengan performa anak-anak di sekolah. So IG Live ini diselenggarakan oleh Live Community School. So before that saya mau jelaskan dulu Live Community School ini apa. Jadi teman-teman bisa lihat saya ini di belakang sebenarnya banyak di belakang sini adalah tulisan-tulisan karakter-karakter yang dibangun di sekolah ini untuk murid-murid kita. Dan Live Community School ini merupakan sekolah dengan tingkatan SD sampai SMA di daerah Meruya, Jakarta Barat dengan metode pembelajaran individu. Kami percaya bahwa setiap anak diciptakan berbeda dan spesial dan dengan metode belajar individu mereka akan dapat berkembang secara maksimal. So, sebelum acara ini dimulai, saya ingin menjelaskan ada 3 hal poin penting nih supaya acaranya berjalan smooth ya dari awal sampai akhir. Ada sedikit tata tertib maupun ada sedikit informasi yang penting, yaitu pertama, tata cara IG Live bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengetik pertanyaannya itu di box dengan lambang pertanyaan. Jadi kalau kalian lihat di IG di bawahnya sebelah kanan, pojok kanan bawah, itu ada dalam satu kayak lingkaran ada tanda tanya. That's where you type your questions. Di situ ya ditulis pertanyaannya, nanti Mr. Axel dan saya akan membacanya dan kita akan menjawab as we go along. Jadi kita nggak akan tunggu terakhir kalau kita lihat pertanyaannya langsung kita jawab selama pertanyaan itu relevan ya, berhubungan dengan topik malam hari ini. Jika nggak relevan atau nggak berhubungan, sorry kita nggak bisa menjawabnya. Jika pertanyaannya tidak terjawab karena saking serunya diskusinya, nanti bisa langsung email atau langsung tanya aja DM kita di IG ini, oke? Bersama dengan acara IG Live ini, Live Community School juga sedang membuka pendaftaran murid baru untuk tahun ajaran 2024 dan 2025. Kami memberikan diskon khusus sebesar free registration fee sebesar 200.000, registration fee-nya gratis, 200.000 itu digratiskan, dan diskon 25% off enrollment fee untuk 20 pendaftar pertama. Syaratnya mudah, jadi teman-teman tinggal dilihat comment box di bawah ini, tinggal diketik IG Live 05. Jadi saya tulis IG Live 05, ditulis di bawahnya, dan promo ini hanya berlaku 7-14 November 2024. Jadi harus diketik ya comment boxnya IG Live 05 ya. Dan ini hanya untuk 20 pendaftar pertama. Oke. We are into 5 minutes ready. Baiklah, kita langsung masuk ke topik utama di IG Live kita malam ini. Tapi definitely, saya ini mau ngejelasin dulu nih siapa narasumbernya. Kalau kita bilang ya, Mr. Axel kalau nggak kenal kan nggak sayang gitu ya. Ternyata Mr. Axel sudah bersama sama kita udah cukup lama. Saya juga baru mengenal dia lebih jauh gitu. Ternyata we have such a talent. We have such a talent in the house, people ya. Bapak Axel Febrian ini adalah National Football Referee Certified by PSSI ya. National Football Referee Certified by PSSI. Dia juga referee Liga 1, swimming coach juga level D dan guru physical. Dan we are so blessed to have a talent like him karena dia adalah juga guru physical fitness kita di Live Community School. So anak-anak kita, murid-murid kita so blessed ya Mr. Axel to have you with us. Definitely welcome Mr. Axel. Ini adalah tempat
Mr. Excel di ruang sebelah sebetulnya. We are still dalam gedung yang sama, cuma beda ruangan. Mungkin Mr. Excel, welcome, good night, selamat malam. Selamat malam, Miss Leni. Ya, lihat senyumnya ya, gantengnya itu ya, senyumnya sumringah ini ya. Dia udah siap sedia dari kapan-kapan udah, wah semangat banget gitu ya, karena ini kayaknya nih guru pengajar ini banyak hal yang dia bisa ceritakan, dan khususnya sih mungkin mau nanya Mr. Axel itu mungkin bisa ceritakan sedikit mengenai latar belakangnya Mr. Axel, kenapa tuh of all ya, dari segala profesi guru, profesi macam-macam lah, profesi guru bisa, di bidang education bisa, enggak sports bisa, yang lain-lain. Why? Kenapa Mr. Axel itu bisa memilih untuk terjun di dalam profesi yaitu kebugaran ya, physical fitness ya, apalagi guru? Mungkin you can explain how. Baik. Silakan, waktu dan tempat. Pertama, mungkin di sini kan ada anak murid kita juga, terutama ada saya di sini lagi live di kelas LC1. Lalu ada di sini ada siapa? Ada Bel, ada Kinan, ada Kenal lagi? ya? Banyak. Siapa? Kemarin itu Miss, hari Rabu itu anak-anak excited juga ditanya. Miss, katanya kata my parent, orang tua anak murid, hari Kamis itu ada Coach Excel mau jadi narasumber atau pembicara ya. Oh iya Coach Excel juga Coach Excel pembicara di sana. Antusias juga, mereka mau join juga. Terbukti ada beberapa murid-murid kita juga yang sedang mengikuti juga. Jadi say hello dulu untuk anak murid Mr. Coach Excel di sini. Parents juga selamat malam, dan teman-teman saya juga yang sedang join selamat malam semua. Untuk mengapa saya begitu suka dengan olahraga, Miss? Karena saya kenal olahraga itu sejak kecil. Waktu saya SD itu saya sudah mengikuti klub sepak bola. Dari SD, SMP saya tetap mengikuti klub sepak bola, SMA ikut klub sepak bola, sampai di berkuliah pun saya ikut sepak bola dan futsal juga. Dan saya juga kuliah di salah satu fakultas ilmu keolahragaan di Jakarta. Saya juga mengambil jurusannya yaitu pendidikan jasmani, kesehatan, dan pendidikan jasmani dan kesehatan. Mengapa saya suka olahraga? Karena olahraga itu fun menurut saya. Udah fun, enjoy, seru, dan banyak teman-teman juga. Kita juga bisa berinteraksi dengan teman-teman semua, mengenal teman-teman baru apalagi kan. Jadi banyaklah koneksi kita nanti yang bakal berguna dalam suatu olahraga tersebut. Itu aja sih Miss dari saya, Miss. Why Mr. Axel? Kenapa olahraga itu Mr. Axel, menurut Mr. Axel itu penting buat perkembangan anak-anak? Karena menurut saya begini ya, maksudnya ini kita bicara seperti ini bukan untuk mengatakan bahwa ini hanya ngomongnya tentang pada umumnya. Kebanyakan orang tua itu kan pasti ya maunya anaknya itu di sekolah duel ya, istilahnya berhasil ya. Definisi berhasil ya, dia adalah maksudnya pelajarannya bagus, rapotnya juga hijau, cemerlang gitu kan. Siapa sih ya anak nggak mau ya, orang tua nggak mau anaknya sukses gitu ya. But biasanya kalau saya lihat itu di budaya kita itu tuh seringkali anak-anak tuh banyak lesnya gitu, karena mungkin orang tuanya merasa anaknya kurang di sini, kurang di sana gitu kan. Jadi kan sebenarnya effortnya mereka melihat, anakku tuh butuh nih untuk istilahnya untuk tambahan gitu kan, supaya anakku bisa berhasil sukses. Tapi saya rasa hampir dibilang kayaknya kalau PE atau physical fitness itu dianggapnya tuh sebagai ya udahlah, sebagai nyantai deh, relax gitu kan. Maksudnya anak-anak udah capek belajar, mereka bisa santai-santai. Jadi lebih kepada kayaknya lebih side activity yang sebagai entertainment, relaxing stress segala macam. Tapi kayaknya jarang sih dengar pembahasan di mana tuh physical fitness itu disambungkan dengan performa. Tadi saya bilang from sports to A+ gitu kan. So
why menurut Mr. Axel itu, from your experience ya, perkembangan anak itu sangat itu terdampak banget dari olahraga? Ya, menurut saya mengapa berdampak sekali karena pertama itu ada motoriknya, Miss. Makanya daripada itu anak usia dini itu sudah mulai berolahraga. Karena kita juga masih banyak melihat usia SMP SMA pun juga perkembangan motoriknya itu kurang baik. Karena kenapa? Karena dari sejak kecilnya itu orang tua atau lingkungannya itu tidak mensupport anaknya tersebut untuk tidak melakukan aktivitas yang membuat anaknya senang. Bukan senang ini dalam arti dalam aktif bergerak, bukan mungkin senangnya ini mungkin menurut orang tua mungkin anak saya udah senang kok, yang penting kasih handphone saja sudah senang menurut saya. Tapi di sini banyak faktornya Bu, Miss, karena harus pertama itu motoriknya yang harus kita asah dari sejak dini. Kenapa sih olahraga itu penting untuk pendidikan kita? Karena juga mempengaruhi fungsi otak juga, yaitu seperti daya ingat, konsentrasi juga di sekolah juga akan lebih baik, dan anak tersebut juga bisa memecahkan masalah. Dalam arti kita PI aja suka kasih tantangan supaya anak didik kita bisa memecahkan masalah di itu di saat PI. Begitu juga nanti dalam kehidupan nyata, begitupun juga dalam kehidupan di sekolah juga, dalam mengerjakan PR dan mengerjakan tugas di sekolah. Terus juga energi. Kita lihat energinya itu kalau anak-anak yang suka olahraga itu beda sama yang gak suka olahraga. Kenapa? Energi yang suka olahraga pasti bukan secara fisik, pasti nomor satu itu. Pasti nomor satu. Karena juga dia dapat juga fokus di kelas. Tidak mudah ngantuk, tidak mudah boring. Makanya dia pasti menjalani pelajarannya tersebut bisa panjang sampai sore, bisa siang sampai malam gitu. Pagi sampai siang maksudnya. Terus juga sosialnya, terkhusus misalkan anak didik kita yang ikuti olahraga tim, membantu banget untuk keterampilan sosialnya dalam kerjasama. Anak sering olahraga sama yang olahraga pasti beda. Kerjasamanya dalam komunikasinya juga, dan kepemimpinannya dalam leader, contohnya juga. Di sekolah kita saya sering melakukan warming up dan cooling down. Itu selalu kita ganti-gantian. Saya pilih salah satu, misalkan warming up-nya siapa. Begitupun juga nanti cooling down-nya siapa. Kenapa saya ajarkan itu? Biar mereka mempunyai jiwa leader dan pemimpin yang berani juga. Jadi berani tampil juga dalam kegiatan olahraga tersebut. Jadi enggak, misalkan ada juga saya bilang, ayo siapa sini mau warming up, siapa sini yang mau cooling down. Pasti kalau nggak disuruh atau nggak ditunjuk, pasti nggak mau, pasti mereka malu-malu. Di situ juga kita latih juga dalam keberanian mereka dalam jadi leader juga. Itu aja sih, Miss. Apakah ada research yang membackup ini, Mr. Axel? Ya, sini saya sudah ada beberapa kutipan dari Center for Disease Control and Prevention, darinya Physical Activity Facts mengatakan, mencatat bahwa aktivitas fisik yang teratur berhubungan dengan peningkatan performa akademik kepada anak-anak. Aktivitas ini mendukung fungsi kognitif yang lebih baik, seperti peningkatan konsentrasi, memori, dan perilaku yang positif di kelas. Wow. Jadi udah terbukti by research ya, gitu. Memang saya lihat maksudnya ya memang pengaruh banyak juga sosial media, dan sejak banyak HP dan gadget. Kita nggak menyalahkan gadget ya Pak, kita juga nggak bisa nggak bisa deny bahwa itu kita juga butuh. Tapi sebenarnya adalah managingnya gitu, manajemennya. Maksudnya bagaimana kita pakai di saat pakai, tapi kita juga harus tahu, anak-anak tuh juga harus tahu stop, when to stop, when to start. Memakai pisau itu untuk memotong sesuatu yang baik, bukan untuk memotong diri, kasarnya gitu kan. Anything
segala sesuatu bisa menjadi yang baik, menjadi nggak baik kan, karena kan tergantung orangnya ngerti nggak, orang yang memiliki itu mengerti atau enggak ya. Jadi memang saya tadi bisa asal ada sebut tentang motorik ya, saya memang juga inget banget sebenarnya kalau kita lihat anak-anak tuh mungkin kalau misalnya kalau masih kecil banget waktu preschool ataupun TK, kindergarten itu mereka tuh juga ada playground ya, itu juga playground itu sebagai physical fitness kan banyak gerakan fisik ya, itu naik apa perosotan, ayunan. Walaupun mereka belum ngerti aturan main soccer kan karena mereka baru belajar tentang bola ya atau baru belajar nangkep bola. Jadi the basic of sports itu mereka baru mau mulai belajar basic motorik dan orang memang secara itu entertainment, emang seru dan juga bisa membuat orang tua juga bisa istirahat, anak kan sibuk main. Tapi di dalam playground itu sendiri sudah terjadi yang namanya tuh gerakan secara fisik dan otomatis akan melatih mereka dalam keseimbangannya mereka, melatih mereka dalam attention. Karena kalau mereka nggak pay attention, naik tangga mereka miss jatuh kan, gitu kan. Mereka ngerti cause and effect, mereka ngerti social skill bagaimana siapa yang duluan ya, yang ngantri. Oh, oke dia udah duluan, kita kasih dia untuk menghormati diri, social skill dapat. Dan banyak orang tua juga yang nggak begitu ngeh gitu ya istilahnya tahu tapi kadang-kadang nggak ngeh bahwa untuk belajar anak belajar menulis itu tuh bukan soal tentang pegang pen tapi megang pen itu tuh involve atau melibatkan banyak otot dan istilahnya ini fine motorik ya. Tapi fine motorik, soft motorik itu tuh dimulainya dari gross motorik, dari motorik kasar yang dibangun dari ayunan segala macam itu dan kemudian di fine tune megang pensil dan segala macamnya dan membaca menulis itu membutuhkan atensi kan. Betul. Membutuhkan apa tentang atensi yang panjang yang kalau anak TK kan masih pendek-pendek kan sekolah maka tuh nggak pernah lama tapi semakin as we grow older kan kelas makin lama sekolah makin berjam-jam gitu kan dan itu semuanya tuh di istilahnya kasarnya nggak kita bisa ayo dong kamu perhatian dong gitu ya kita banyak naik perhatian tapi sebenarnya kasihan juga ya anak itu dituntut untuk pay attention tapi istilahnya nggak diberikan satu activity kurang activity untuk melatih itu kan sebenarnya kita harus tolong mereka juga gitu ya. Nah dengan social media itu problemnya adalah we just lazy kan kita cuma duduk kita masih kita nonton and kita di entertain dengan begitu colorful so many entertainment segala macam jadi kita nggak bergerak sehingga kita juga jadi istilahnya tuh kalau udah di sekolah tuh merasa tuh boring banget gitu kayaknya aduh ini guru ngomong apa sih boring banget gitu ya and sometimes ada yang ngomong begini sports is medicine ya ada yang ngomong gitu sports is medicine ya memang obat jadi memang that's true jadi dari sports sendiri bisa ya Pak ya ke motorik melatih motorik attention span social skill untuk bisa mengalah, belajar kalau kalah juga menjadi a good lose, not a sore loser. Kalau kalah bisa menerima gentleman lah ya, kasarnya problem solving skill ya. Kalau ada masalah apa-apa kita mesti mikir ya strategi. Kalau tak umput ya kita lihat atau main apa gitu ya olahraga kita bisa oh dia lari ke sini kita lari ke sana kayak gitu ya Pak ya basically. So that's very very good. Kalau bagaimana dampak olahraga kepada apa urusannya olahraga is so good pada perkembangan anak-anak. Tapi berdampaknya itu ke pelajaran gimana tuh Pak Axel? Berdampak dalam pelajaran, Miss. Pastinya berdampak ya. Kurang lebih hampir sama kayak yang tadi saya sebutkan. Berdampaknya itu dalam banyak hal. Satunya juga. Satu, anak yang lebih aktif berolahraga di saat di sekolah, dia pasti lebih aktif. Aktif ini dalam arti menjadi beda dari teman-temannya dalam arti dia paling di apa ya sebutannya ya menurut saya ini kayak aktifnya ini lebih rajin jadi dia lebih aktif bertanya aktif berdiskusi aktif mengerjakan apa yang diperintahkan oleh guru terus juga berdampaknya juga dalam kesehatan pasti kebugaran anak-anak yang tidak sering berolahraga dan yang sering berolahraga pasti berbeda. Kita bisa lihat dari performance atau gestur tubuhnya aja. Dari yang badannya ya mungkin sebutannya kegemukan atau overweight
terus juga kita berdampak juga dalam bisa di lingkungannya juga Miss, dalam sosialnya juga anak-anak dapat yang sering olahraga, terutama yang mengikuti kelas atau ekstrakurikuler atau olahraga di luar jam sekolah, sosialisasinya lebih beda sekali. Kelihatan kita guru-guru bisa melihat dalam berinteraksi, dalam bersosialisasi, dan punya sama timnya pasti lebih baik dari anak-anak yang jarang berolahraga. Itu, Miss. Apakah Mr. Axel pernah mengalami, masih pernah, udah berapa lama Mr. Axel mengajar anak-anak di selain dari Life Community School? Mengajar saya kurang lebih 2 sampai 3 tahun. Saya menemukan anak-anak yang disuruh olahraga malas, malu-malu gitu, Miss. Disuruh ini nggak mau, disuruh warm up aja mereka minggir-minggir. Nah, itu kelihatan dalam bukti di kelasnya. Kita terlihat dari, Refleksi ya, ya, di lapangan sama di kelas sama ya. betul. Kelihatan dari dia pasti susah mendapatkan teman. Itu pasti, itu pasti. Terus juga Itu benar. kedua juga. Jadi kita anak kita yang seperti itu susah mendapatkan teman juga. Jadi juga berinteraksi juga dia juga maunya apa sebutannya? Miss, kalau bahasa gaulnya itu nggak mau berteman sebutannya apa? Dia hidup sendiri aja. Apa ya namanya? Aduh, saya lupa. Oke, dia tuh selalu hidup sendiri. Jadi sibuk dengan kehidupan sendiri padahal di lingkungannya itu mereka banyak berinteraksi dengan teman-teman tapi dia lebih memilih ya, semuanya sendiri aja gitu. Banyak yang pernah saya lihat Bisa, dari saya pernah mengalami melihat nggak adanya perubahan anak-anak didik bisa Axel atau orang ataupun orang sekitarnya bisa Axel yang karena berolahraga dia menjadi lebih baik dalam area apa pernah nggak ada insiden maksudnya ya kasus 1-2 yang isi benar-benar berdampak gitu loh walaupun istilahnya nggak menjadi orang berbeda berubah totally tapi ada improvement maksudnya pernah nggak ada kayak kalau begitu? pernah ada Miss kejadian pas ngajar di sekolah sebelumnya ini anak awalnya nih malas banget olahraga setelah saya ngajar tahun 1 semester 2 semester perubahannya sangat signifikan karena ini anak mungkin guru PI-nya yang sebelumnya sampai sekarang beda itu faktor juga membuat anak itu lebih berbeda dari ini kan tapi saya lihat kelihatan sekali kalau udah kelihatan PI mereka antusias sekali ayo Mr. Excel ayo kita PI terus apalagi misalkan Mr. Excelnya itu tidak hadir pasti Mr. Excel dicariin karena mereka Miss ya. menunggu-nunggu ah karena mereka sekolah kan udah pelajaran matematika, bahasa Indonesia, udah pusing lah sebutannya kan. Saya mau Iya. happy nih mengeluarkan apa? Mau bahagia saya mau enjoy sama coach Excel, mau happy mau main bola, main soccer, main basket dan bulu tangkis dan lain-lain. Di situ kelihatan jelas perbedaannya Miss karena menurut saya di sini anak yang awalnya tidak begitu suka jadi suka, apalagi Miss bilang tadi yang terlalu over ya, hampir menuju over itu signifikan di dalam kelas. Signifikan dalam arti bahkan mereka lebih baik dalam anak-anak yang standar yang olahraga standar dengan yang lebih overnya itu tersebut dalam arti mereka lebih semangat dalam belajar mungkin kendalanya mungkin satu kalau untuk SMP SMA mungkin saking banyak aktivitas mungkin ngantuk aja sih Miss karena kan klub di luar atau enggak mungkin dia banyak les mungkin faktornya itu bisa untuk SMP SMA mungkin saya mungkin dari kelas SD sampai SMA saking misalkan padatnya aktivitas itu mungkin impactnya yang kurang bagus itu mungkin kelelahan aja sih tapi untuk pendidikan untuk di kelas bagus banget. Nah ini ada Miss Nondi ada bertanya nih. Tapi masih ada stigma bahwa anak yang jago olahraga pasti akademiknya kurang.
Nah, ini gimana ya supaya orang tua tahu bahwa olahraga itu penting loh, nggak cuma di akademik aja. Kan ada ya ada satu seperti ini ya, Pak ya. Ya, Nah, that's true. nah, untuk Miss Noni, uh, ini kayak sepertinya ini ke saya sekali. Saya seperti gimana tuh? biasanya kalau anak yang terlalu senang olahraga, akademik betul kurang, bukan kurang, pas, tetapi mereka tata cara belajarnya saja mungkin. Kalau saya lebih senang belajarnya itu dengan visual dan langsung praktik. Kalau teori mungkin nggak terlalu ini, tapi seseringnya dilatih, seseringnya kita ajarkan anak kita untuk belajar, pasti akan lebih baik lagi. Tapi kalau saya pribadi, saat dulu kan mungkin saya masih SMP, SMA, agak malas-malas kan karena saya udah latihan dari sore, saya langsung tidur aja nggak belajar, kembali lagi. Ya kita harus tetap belajar, apalagi orang tua itu mengambil peran penting untuk jangan terlena anak-anak kita nih ikuti olahraga terus, tapi kita harus seimbangkan dengan pendidikan juga dalam les atau belajar di rumah. Gitu Miss Tony. Oke. Gini ya, saya ada pernah, Miss Noni mungkin saya boleh nambah dalam persiapan IG Live ini saya ada baca-baca beberapa artikel, beberapa research artikel, jadi bukan hanya dari koran, yang mengatakan research itu membedakan antara professional athleticism dengan physical fitness. Jadi ini kita bicara dengan professional athletes melawan physical fitness ya. Jadi yang di dalam IG Live kita ini itu di dalam research itu mereka tuh membahasnya mengenai tentang waktu itu membahasnya tentang physical fitness, dampak daripada kebugaran sports kepada anak-anak. Jadi nggak ngomong tentang professional athletes. Jadi memang di sini juga istilahnya kasarnya kita membahasnya tuh physical fitness sebagai secara umum, yaitu anak-anak harus bergerak, ya kan, bergeraknya tentu bergerak dengan satu tujuan dong, bukan bergerak asal jalan doang, tapi bergerak ya dalam hal tuh ada satu purpose ya, ada maksud ya, bermain bola kayak segala macam gitu ya, ikan playing and all that. Jadi pokoknya bergerak di luar dari kursi, termasuk sports ya kasarnya gitu. Jadi kalau dari artikel itu saya membaca bahwa memang ditulis gitu ya, memang kalau anak-anak itu punya cara belajarnya beda. Jadi memang kayak istilahnya even anak saya itu dua-duanya tuh senang olahraga dan istilahnya udah memutuskan kalau kerja, mami saya kalau kerja nggak mau di belakang meja karena pengennya tuh jadi SARS, modelnya search and rescue lah, ambulance, pokoknya in action, pokoknya kalau mau jadi dokter bedah gitu kan, nggak mau yang istilahnya cuma kasih konsultasi, pokoknya yang tangannya gerak gitu kan kasarnya gitu kan. Jadi memang ada orang yang senang itu bergerak. Jadi that's why kita mempunyai banyak profesi gitu kan di dunia ini gitu kan. Tapi kan kita juga harus seperti saya bilang gitu kan, bahwa memang anak itu kan kita bilang orang tua juga main berperan. Ya memang kamu lebih suka begini, tapi kan tidak berarti kamu menjadikan itu satu alasan, excuse untuk tidak belajar, untuk belajar ya harus pay attention gitu. Pay attention kan berarti benar-benar nggak pakai gerakan badan, ya harus duduk mendengarkan kan. Jadi memang harus istilahnya nggak stigmanya ada, tapi bukannya berarti that's the end. Stigmanya ada, tapi bukannya berarti itu true. Karena menurut saya, kalau saya balik nih ceritanya, perspektifnya, persepsinya nih. Kalau genius pasti berhasil, kayak gitu loh, ya kan? Kalau kita bilang kalau olahraga stigmanya pas kurang pintar. Terus saya tanya, apakah kalau genius itu pasti akan terlihat di rapotnya? Kalau misalnya IQ-nya itu 200, ya istilahnya kalau kita normal berapa sih, 111 gitu kan. Kalau IQ-nya brilliant deh ya 200 gitu kan. Apakah langsung terlihat performa dia pasti di sekolah dia akan semua berhasil di semua bidang? Apakah benar? Ya kan, kalau kita balikkan cerita seperti itu. Karena menurut saya genius alone tidak akan membuat anak itu berhasil jika tidak ditopang dengan karakter. Tidak ditopang dengan ada foundation, ada satu foundation, yaitu karakteristik anak-anak tuh pinter doang gak cukup, tapi pinter itu harus dibangun dengan karakter kegigihan, karakter gak gampang putus asa, kegigihan, problem solving bagaimana, social bagaimana, karena
Kalau genius tapinya nggak ada ini semuanya bisa-bisa jadi teroris kan. Ya kan? Tinggal di brainwash sedikit genius menjadi teroris nggak jadi apa-apa juga gitu kan. Dan the same kan kalau kita balik dengan sports berarti kita nggak kurang berhasil kan sebenarnya kan nggak bisa kita ambil itu doang gitu. Konteksnya kan seperti apa sih? Mungkin kayak gitu ya Pak ya. Ini ada pertanyaan. Tentang dampak aktivitas fisik adalah negara Vietnam dengan skor PISA yang jauh di atas Indonesia apa nih? Salah satu negara yang bisa kita contoh tentang dampak aktivitas fisik adalah negara Vietnam dengan skor PISA yang jauh di atas. Ini kayaknya yang bisa mengerti ini Mr. Excel karena saya tidak tahu PISA apa. Mungkin itu bisa menjawab ini. Memang apa istilahnya kalau kita di live community school itu kita ngajarin juga anak-anak juga harus dibangun karakternya ya Pak ya. Misalnya menurut saya kalau misalnya istilahnya I think olahraga itu membangun anak-anak punya mental. Sekarang ini kan problemnya suka anak-anak suka depression atau masuk ke mental health dan saya baca riset saya nggak bisa di-share juga mengatakan bahwa mental health itu juga bisa mental health problems itu bisa diatasi dengan olahraga juga. Pernah dengar nggak Mr. Axel? Pernah, Miss. Karena banyak juga Ya, jadi banyak juga masih anak didik lanjut kita, Mr. Axel. jangan kan anak didik kita, orang tuanya juga masih suka depresi kan. Tapi dengan adanya berolahraga atau kita nyari kesenangan, itu termasuk juga bisa membuat kita happy juga. Kita juga lebih tenang, lebih fresh, lebih enjoy untuk melakukan aktivitas kita sehari-harinya. Karena di situ kan ada zat endorfin soalnya. Endorfin ini supaya zat yang setelah mengeluarkan keringat ini kita menjadi senang dan ya senang. Jadi dalam melakukan aktivitas itu setelahnya itu pasti akan tidak terlalu stres lagi. Mungkin lebih kepada kalau kita lihat itu kalau kita definisikan IG Live kita sebelumnya IG Live 004 itu kita bahas mengenai mental health. Jadi memang saya belajar dari speakernya Ibu Desi juga yang memberitahukan kita juga mental health itu adalah sebenarnya kan kita punya kesehatan kita secara mental ya dan problem daripada anak-anak sekarang adalah ketahanan dalam menghadapi masalah. Jadi mereka itu kalau kita kan dulu, wah kok ada masalah lu beresin sendiri deh kalau orang tua gitu kan ya pokoknya ada masalah beresin aja lah mak bapak pokoknya kerja aja gitu kan nggak sadar kalau sekarang itu tuh jadi mungkin anak itu tuh jarang di apa ya istilahnya ada masalah langsung cepat down atau langsung mungkin karena social media ada perbandingan dengan orang yang kayaknya dia punya segalanya dia cantik dia lebih kaya daripada saya terus langsung merasa saya nggak punya apa-apa kayak gitu kan jadi ketahanan dalam menghadapi berbagai macam exposure yang mereka nggak ready. Sedangkan dari olahraga sendiri, coba saya selalu bilang sama anak-anak, coba kamu berenang, kan Mr. Axel coach ya, suruh berenang ke tengah, terus dia ngambek dong di tengah, nggak mau, saya udah nggak mau terusin lagi, bisa nggak saya bilang? Nggak bisa kan, dari tengah nggak ada yang bakal rescue kamu. You start, you finish ya. Naik gunung ceritanya di tengah jalan kita udah di tengah jalan udah capek lelah pengen give up kan mental kan ya kan naik ke atas belum nyampe ke puncak nih teman-teman ayo ya ada satu ini maksudnya encouraging each other tapi mereka juga mundur salah turun udah jauh naik juga udah capek gitu kan akhirnya problem solve kan ya udah deh gue istirahat dulu sebentar tapi harus diteruskan kan either memilih untuk stop naik abis naik bisa Excel tetap harus turun kan nggak ada yang naik itu kagak turun kan jadi anak itu dibelajarkan untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai dan walaupun capek ya istirahat gitu belajar untuk rest jadi memang managing dirinya itu kita banyak belajar di physical fitness apapun bentuknya dan itu kita juga terefleksi di dalam pelajaran dia karena ada saat mereka belajar ada kan masa sulit matematik ini sulit banget gitu kan tapi dia bisa bilang ini sih Bu jadi kendali yang tahu tubuh kita kan kita sendiri misalkan ada pelatih atau coach yang ngasih materi tentang kebugaran fisik yang harus berlari dengan kecepatan tinggi dan terus menerus saya misalnya ini kalau saya disuruh 10 kali bolak-balik dengan kecepatan tinggi mungkin saya bisa tapi kalau misalnya ini kan belum tentu bisa
Mungkin bisa ya, tempat Yes, jadi you're right. Nggak bisa. ini ya, kenalin diri kita, tubuh kita. Karena tahu kalau kita paksakan dampaknya apa. Bisa cedera. Kalau masih kuat ya kita paksa. Karena untuk mau apa? Menguatkan kekuatan fitness kita juga. Jadi harus kenal tubuh kita, jangan dipaksakan lah. Seperti kayak tadi Randy bilang, seperti naik gunung. Awal semangat, pertengahan udah capek, mentalnya udah mulai berkurang. Aduh, kok masih jauh sekali, saya udah capek. Begitu udah sampai, maunya, wih, saya naik gunung, kemarin indah sekali. Terus, sampai berapa lama kamu bakal di puncak? Emang kamu cukup persediaan? Kan nggak mungkin juga. Persediaan bisa terus-terus menurut apa, selama di puncak bisa membutuhkan selama 2 hari 3 hari, pasti tidak mungkin. Pasti kita berangkat udah punya takaran nih. Saya berangkat di sini, di tengah persediaan berkurang, di puncak Ya, ya. itu cukup, pasti turun juga harus cukup juga. Jadi harus manage lah dalam kita. Jadi mengenali diri sendiri dong ya Pak. Mengenali diri sendiri. Dan itu mindfulness kalau bahasa Inggrisnya itu mindfulness, mengenali diri sendiri. Dan itu juga saat kita di sekolah pun itu ada mindfulness. Bagaimana tuh mereka, saya ada problem dengan pelajaran saya mesti bagaimana, saya kayaknya ini ada kesulitan nih, saya bagaimana nih, saya mesti nanya guru saya mesti ke teman saya bertanya, mindful, tahu batasan diri dan nggak push yourself so hard. Maksudnya don't be apa ya, jangan terlalu don't beat yourself up, kalau bahasa Inggris itu jangan gebukin diri sendiri gitu loh. Kalau memang kita membutuhkan pertolongan, ngomong kita memang butuh pertolongan, memang saya lemah di sana gitu kan. Jadi it's okay, you need help, say you need help, jangan diem diri ya kan, dibungkam terus itu tinggal akhirnya terus kan merasa dibully atau bagaimana kan. Terus akhirnya do things yang kita regret kayak gitu. Tadi ada pertanyaan Stres nih Mister, jadi stres. Ada ya, pertanyaan, stres olahraga apa yang paling cocok untuk anak sekolah biar manfaatnya maksimal? untuk anak sekolah. Tergantung, kita bisa cari dari kesenangannya dulu, Miss. Apa sih anak-anak kita yang dia inginkan olahraganya? Kita kenali dulu 1 sampai 5 olahraga. Seperti basket, soccer, bulu tangkis dan lain-lain. Nah, kalau 1 sampai 5 tidak ada juga, kita cari kembangkan lagi nih olahraga yang lainnya. 1 sampai 10. Masa iya dari 1 sampai 10 tidak dapat satu yang ngeklik ke anak kan? Terus juga kita cari juga jelaskan manfaat dari olahraga tersebut, impact-nya gimana, prestasinya gimana. Jelasin juga dalam arti ini loh, kamu kalau di sini latihan kamu sekian harinya. Jadi kita harus mengasih tahu, manage juga dia untuk kamu kalau mau ngambil serius di sini, kamu bakal latihannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi harus ngambil, orang tua harus ngasih olahraga yang bagus ya untuk anak, yang tepat, dan juga tidak yang memaksakan sekali kehendak orang tua. Itu juga masih banyak orang tua ya saat ini yang sering memaksakan anak sesuai olahraga yang diinginkan orang tuanya, Miss. Jadi memang ada istilahnya, kita selalu bilang mulai dari hal yang dia suka. Udah, ya. Udah dan Problem is, masalahnya Mr. Excel, ada yang gak suka olahraga gitu kan, gimana? Ada anak-anak gak suka olahraga sama sekali, jadi kita nggak, seorang tuh kesulitan menemukan suka apa nih dia gitu kan, gimana tuh ceritanya? nah, Ini ada pertanyaan dari, ya ada anak saya nggak, untuk anak saya nggak suka olahraga, apakah ada tips supaya mereka bisa mulai aktif olahraga kan gitu kan pertanyaannya. pertama kita berikan kebebasan memilih anak untuk olahraga. Ya, intinya yang disukai anak, bukan yang disukai orang tua ya. Kedua, fokus pada kesenangan dan bukan kompetisi. Dan mati di sini fokus untuk anak kita, pertama senang dulu, enjoy, have fun dalam olahraga tersebut. Pasti nanti lama-lama dia pasti akan mau ikut lomba. Lalu berikan dukungan dan pujian. Contoh misalkan setiap mereka melakukan apapun itu kita support. Dalam arti misalkan dia melakukan shoot, misalnya bola basket, dia shooting, nggak masuk, kita support, ayo coba lagi, semangat lagi, semangat lagi. Begitupun juga nanti jika berkompetisi,
kalah, kita support dia supaya dia mentalnya tidak jatuh, supaya dia dapat motivasi kembali, supaya dia dapat mengikuti lomba selanjutnya. Terus juga ciptakan aktivitas fisik yang menyenangkan bersama keluarga. Salah satunya itu olahraga ini sebagai support system yang paling awal ini. Karena kalau orang tua olahraga, pasti anak-anak pasti ikut juga. Dari orang tua, keluarga, lingkungannya apalagi. Masa dari orang tuanya olahraga, masa anaknya diem, pasti setidaknya dia akan mau ikut. Coba juga dari setiap minggu pagi kan ada Car Free Day ya, mungkin bisa olahraga sama-sama Car Free Day, mungkin bisa juga main bulu tangkis bersama keluarga, mungkin juga bisa basket dan soccer sama keluarga. Banyak mis, kita mau coba-coba kemana itu banyak opsinya. Saya jadi ingat ini kalau kita ngomong total itu mengenai ada beberapa poin yang tadi you said, yaitu adalah yang pasti mencontohi ya, memberikan contoh, parenting by example, parenting by example. Jadi memang anak sekarang tuh kritis. Kita bisa ngajarin mereka teori, tapi kalau kita sendiri nggak melakukan itu mereka kritis juga gitu. Maksudnya, why I do it, you don't do it gitu kan. Jadi memang dan menurut saya juga olahraga nih Mr. Axel, jadi menurut saya juga benefitnya banyak ya, buat kita ngomong kayak gini juga buat orang tuanya juga bagus ya, you know, buat ibu-ibu kan gak usah pergi plastik surgery gitu, gak usah pergi macam-macam. Olahraga itu tuh anti aging loh, dia bisa reverse kita punya ini jadi lebih berkilau. Banyak loh yang kamu bilang sama saya, puji diri sendiri, kayak nggak, saya nggak nyangka kalau kamu mau begini-gini. Kita nggak sadari bahwa from inside out kita punya jantung lebih bagus bekerjanya, jadi kita lebih kelihatan lebih muda, kulitnya juga lebih ini. Jadi sebenarnya for orang adult pun nggak nothing to lose ya menurut saya, karena semakin kita tua badan juga semakin kaku ya, semakin kaku, gampang cedera, terus badan kita makin membungkuk, muscle kita semakin shrinking ya, semakin menciut, kita semakin mengecilkan badan kan. Jadi menurut saya kita juga banyak benefit buat kita, nothing to lose sebenarnya to do it. Dan juga tadi ada bilang mengenai tentang bagaimana mengajari anak untuk menyukai. Jadi sebenarnya sama seperti kayak memperkenalkan makanan menurut saya. Zaman dulu kan anak-anak itu kenalin makanan dulu cuma makannya minum air ASI, kemudian diintroduce with vegetable, meat, and ini. Terus semua makanannya mulai berpecah kan, ini dan itu, ini itu. Dan sama sih prinsipnya sih, bagaimana how do we start memperkenalkan makanan, sama juga olahraga. Memang dari kecil itu kita expose saja, nanti dari sana mereka bisa sortir yang cocok sama mereka tuh di mana. Dulu anak saya nggak suka pingpong, tapi kita di family dari Korea saya tuh udah main pingpong. Jadi saya beliin bat, mereka suka, wah sampai pingpong gini-gini kan, dulu nggak seneng banget gini. Pas dia SMP SMA dia bangga banget karena nggak banyak orang yang main pingpong kan, mejanya suka nggak ada kan. Jadi di sekolah tuh ada kompetisi dan dia lumayan jago gitu, sampai beli satu bat itu, wow special banget ya. Jadi ada harapan tuh. Yang penting kita sebenarnya memang expose saja, expose ke beberapa hal yang kita dalam kemampuan ke batas kita lah ya, kasarnya mau hiking kayak mau jalan kayak, nggak perlu invest mahal-mahal, yang penting kita start gitu ya. Nanti kita bisa lihat sih mereka sortir sendiri sih ya Pak ya. Coba ada perbedaan nggak sih Pak antara olahraga anak perempuan dan laki-laki gitu, ada preference nggak sih anak-anak perempuan tuh suka males olahraga, lebih condongnya tuh physical fitness tuh buat laki-laki. Ya, ini juga ada juga Bu, kenapa untuk di usia yang lebih tinggi ya, untuk SMP SMA itu saya sudah menemukan beberapa anak SMP dan SMA itu untuk yang perempuan ya olahraga. Kenapa? Karena mungkin dia tahu, karena olahraga ini pasti berhubungan dengan fisik. Padahal kembali lagi gimana manajemen gurunya atau pelatihnya biar kita bisa olahraga tersebut tidak berkontak fisik yang terlalu berlebihan contohnya. Dan juga kenapa yang anak-anak yang perempuan yang kelas SMP, SMA malas, mungkin juga bisa juga karena mereka punya hormon perempuan yang nggak punya laki-laki. Salah satu faktor juga dia
Jadi nggak nyaman ya Pak ya, nggak nyaman. Kayaknya ribet gitu loh. beda sama laki-laki. Pokoknya laki-laki dulu zaman kita kan, zaman saya sekolah kan, pokoknya olahraga itu udah kasih bola, pokoknya udah keringetan badan, padahal nanti masuk sekolah lagi kan, masuk basah lagi. Beda sama laki dan perempuan agak sedikit ribet Harus sedikit. sedikit harus dimengerti lah ya, sedikit Betul. harus bisa di ya ditolerir, memang harus kita ya memang begitu biar different kan ya. Tapi tetap guru atau coach harus mengajarkan dengan teknik-teknik dasarnya itu. Tapi nggak terlalu intens laki-laki. Tapi tetap Hmm. materinya sama semua, harus dilakukan bersama-sama. Kita harus push anak-anak kita, anak-anak didik untuk bisa melakukan apa yang di guru atau coach lakukan, seperti itu, Bu. Ada yang tanya seberapa sering siswa perlu berolahraga supaya hasil olahraga itu maksimal untuk fisik dan akademik. Berapa sering? Berapa sering siswa perlu berolahraga supaya hasil olahraga itu maksimal untuk fisik dan akademik? Untuk pertanyaan NSDW NSK 1981, seberapa sering? Mungkin kalau seringnya ini untuk 4 sampai 5 kali seminggu, mungkin saya bilang ini udah menuju atlet ya. Tapi kalau atlet rekreasional atau yang penting 2 atau 3 kali seminggu olahraga mungkin cukup. Yang penting untuk menunjang akademik ini tidak ada batasannya sih. Yang penting anak itu kita aktif aja dalam bergerak, karena banyak sekali dari faktor kebugaran fisik, mental dan sosial itu bakal pasti akan terbentuk sendirinya. Seperti itu, Bu. Hmm. Sebenarnya kalau ditarik lebih jauh mungkin jadi nggak tahu saya pernah sebut atau nggak, saya pernah cerita atau nggak. Jadi sebenarnya ini sedikit sedikit di luar daripada mengenai tentang sports, physical fitness itu efek ke angka ke grade. Tapi sebenarnya di luar ditambah on top of that itu sebenarnya saya pernah mengalami bagaimana tuh physical fitness ataupun ke olahraga itu bisa membantu memulihkan hubungan antara ayah, anak, dan keluarga. Saya pernah ngalamin begitu. Jadi memang jadi it's so khususnya kalau kalau anak-anak laki, kalau saya punya anak kan laki dua-duanya gitu kan. Dia juga istilahnya pas anak saya waktu kelas SD, mungkin pas SD waktu kecil itu pernah dimarahin oleh suami saya, oleh bapaknya. Dan anak kecil mungkin sakit hati, kita nggak tahu, dia simpen sakit hatinya, tapi setiap kali bapaknya mau peluk dia selalu menjauh. Tiap kali bapaknya mau peluk, mau cium dia nggak mau. Waktu masih kecil mungkin ya SD 1 atau TK lah gitu kan. Terus suami saya ngomong, kayaknya dia ada sesuatu nih sama gue nih gitu, kayaknya dia ada yang ganjil, coba cari tahu what happened gitu kan. Dan saya lupa, selang beberapa tahun lah, setahun 2 tahun kemudian saya realize bahwa dia ngomong bahwa dulu saya pernah diomelin sama Dedi, dan maksudnya mungkin terlalu keras atau dia nggak bisa terima ya waktu itu. Jadi dia merasa sebel gitu bapaknya kan. Nah tapi itu terjadi rekonsiliasi Mr. Axel pada sekitar mungkin kelas 6 SD. Anak-anak saya kan saya udah terjunin ke segala macam olahraga, termasuk salah satunya soccer. Nah waktu soccer itu kan suka ada musim itu kan, musim soccer lah, apa sih, World Cup lah segala macam, yang anak-anak kalau nonton bisa sampai Iya. iya nobar ya kan, nobar nonton sampai malam-malam tuh, sampai teman-teman datang ke rumah pada weekend gathering, pada weekend nobar bersama di rumah saya kan. Tapi kan anak itu kan yang ngerti sepak bola bapaknya, nggak, saya nggak ngerti kan, nggak mungkin mami tanya, saya mau udah tidur aja deh gitu kan. Dia itu Messi gimana ini strategi cara hitungnya gimana, siapa yang menang, negara apa, klub apalah gitu-gitu kan, saya nggak ngerti gitu kan. Karena ada satu common interest, ada suatu kesamaan di dalam kesukaan dalam soccer tersebut, akhirnya tuh dia merasa, wow Dedi keren ya gitu loh. Dedi tuh tahu apa aku tanya dia ngerti, lu apa-apa Dedi kayaknya gimana gitu kan. Terjadi rekonsiliasi gara-gara soccer. So actually more beyond daripada rapot A, tapi itu bisa aktivitas bersama itu akan membangun hubungan yang lebih harmonis, ada komunikasi yang lebih disengaja, intentional, karena semua keluarga itu kan mendukung kan, bareng-bareng jalan di Sudirman, free walk, atau whatever, kan ngobrol, makan, lucu, creating memory.
dan automatically itu juga akan boost mereka di sekolah karena dari keluarga happy kan, relationship bagus, pasti terrefleksi juga performa di sekolah. Dia lebih anak yang pede, confident, karena tahu bahwa orang tuanya mereka tuh support dia. Itu berdampak lagi sih Pak kepada seperti itu. So I am pernah dengar seperti itu kan Pak. Maksudnya ya, jadi itu lifetime experience maksudnya saya sendiri, dan sampai sekarang anak-anak saya masih main soccer sama strangers. Jadi in fact kalau di luaran itu mereka pakai aplikasi bayar, ketemu sama siapa aja dan pokoknya main, lu lawan ini lawan berapa, jadi banyak temannya, socialnya, praktisnya banyak sekali. Kalau Semua sebutannya gara-gara olahraga. sebutannya sekarang mabar Bu, main bareng. Nah, jadi sama orang yang gak dikenal kan, Nah nanti udah mulai bayar HTM ya. 100.000 atau berapa nominalnya, nanti ketemu, udah meskipun kita nggak kenal satu orang pun, nanti itulah sekarang jadi canggih, jadi Ya nggak kan, ya di kan. teman semuanya nih ternyata ada ada suatu aplikasi atau enggak kumpulan orang-orang yang suka main bola bareng gitu. Dan ternyata ada dokter, ada pengacara, ada banyak profesional. Kita bisa kembangin network kita di luar daripada kita punya area pekerjaan, karena yang suka soccer kan dari berbagai macam profesi. Akhirnya kita punya teman tuh luas, nggak hal melebihi daripada kita punya industri. Jadi kayak orang main golf gitu ya, untuk hanya berbisnis, ternyata juga bisa dari main bola bersama orang-orang yang tidak kita kenal. So it's really really good. Dan nggak terasa sekarang kita udah mau jam 8 nih Pak. Banyak yang istilahnya ada question lagi nih ternyata. Seberapa sering ini apa betul bahwa orang yang suka ini, mungkin kita akan the last question ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan lagi bisa ditanya di DM kita. Tapi ini, apakah betul dari pertanyaan Family Home Cell Jogja, apakah betul bahwa orang yang suka olahraga punya peran mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan? Ya. Untuk pengambilan keputusan pasti ada Bu, karena di setiap olahraga itu, apalagi olahraga itu kan contohnya dalam sepak bola atau basket, di situ mengajarkan untuk mengambil keputusan yang sangat cepat. Misalkan mana waktunya untuk kita mendribble bola, mana momen yang kita harus passing bola, mana kita harus waktunya untuk shooting bola. Nah, dari segi olahraga tersebut dapat berimpact dalam mengambil keputusan di sekolah juga dan kehidupan sehari-hari juga. Dalam arti di sekolah dalam olahraga ini, masa ya udah depan gawang nih main sepak bola, masa ya kita harus oper lagi sih? 100% untuk menyatakan gol. Begitu juga sama dalam keterampilan pengambilan keputusan. Oh, that's true. Iya. Sama seharusnya juga. Saya mau pas bolanya atau mau saya shoot goal gitu ya. Padahal Keputusannya. kalau kita shooting, nama kita ada di papan apa? Label goal scoring, atau nanti kalau dia golnya banyak mungkin dia bisa top score lah. Sebenarnya namanya dia tuh terpampang di atas gitu. Itu juga menurut saya itu pengembangan keterampilan mengambil keputusan itu pasti ada nanti. Banget dalam olahraga itu. Banyak sekali. Nah, tapi itu poin yang sangat bagus. Thank you Pak, thank you Bapak atau Ibu yang sudah menanyakan pertanyaan itu, sangat absolutely saya setuju banget. Saya miss ya that one ya, but thank you for the question. That's very good. So nggak terasa kita udah hampir jam 8. We have to say end the IG live nih Pak, Mr. Axel. Jadi kalau misalnya kita ada, nanti kalau ada pertanyaan mungkin kita bisa lempar ke Mr. Axel lagi ya, nanti kita akan jawabkan buat mereka ya. So we have to say goodbye nih, tapi of course kita mau ucapkan terima kasih buat Mr. Axel yang udah banyak membagikan informasi yang penting. Definitely kita juga harus mendengarkan ya referee PSSI gitu dengan pengalamannya ya, bahwa penting sekali yang dia bagikan gitu. Kita mesti ingat bahwa menjadi peran parenting itu tuh membutuhkan bukan hanya satu sisi tapi holistik, yaitu juga harus anak-anak bukan hanya dilatih secara otak tapi juga secara fisik, karena semuanya berhubungan dengan satu sama yang lain ya. Dan sebelum kita, bagi orang tua kita sebelum ini, sebentar bisa langsung kirimkan pertanyaan di info@livecommunityschool.osch.id atau langsung di IG account Live Community School.
Dan sebelumnya kita akan, kalau teman-teman ada yang masih kerja lembur dan mungkin nggak bisa ikut IG Live ini, don't worry, karena IG Live ini akan kita post terus di sini, so masih bisa kita nonton ulang saat kita bisa, dan mungkin bisa di-share ke teman-teman lain yang nggak make it, yang hari ini nggak bisa hadir. Jangan lupa juga the last note bagi orang tua yang berminat untuk mendaftarkan anak-anaknya, segera daftarkan. We are closing our admission. Kita udah mau tutup nih admission untuk ajaran tahun depan. Jadi ini promo terbatas, ada free registration fee sebesar 200.000 dan enrollment 25% off. Dengan cara menulis IG Live 05 di comment box. Tulis IG Live 05 di comment box, maka nanti kita akan memberikan satu kode khusus untuk bisa diberikan pada orang tua untuk itu diklaim ya promonya seperti itu. Dan ini hanya untuk 20 pendaftar pertama dan hanya berlaku dari tanggal 7 sampai tanggal 14 November 2024. So thank you buat semuanya untuk kehadirannya. Semoga, and I'm very happy, semoga pembahasan malam ini tuh bermanfaat bagi kita semua. After all, anak-anak itu adalah hasil daripada pola asuh kita juga. Jadi, it's very important Life Community School mengucap syukur untuk bisa ya membagikan hal-hal yang istilah kita saling belajar, saling berbagi, sehingga kita bisa menjadi orang tua yang terbaik ya buat anak-anak kita, karena kita punya tanggung jawab ya dari yang atas ya untuk bisa mendidik anak-anak kita bukan hanya pintar, sukses, tapi berkarakter dan juga istilahnya sehat dan punya apa ya, istilahnya bisa berkontribusi ya Pak pada orang-orang sekitar kita. So, selamat malam. Sampai jumpa di IG Live berikutnya. Thank you, Mr. Axel. We will see you again in school ya, Mr. Axel ya. Thank you, Mr. Axel, and everybody. Good night. Thank you for joining us. I'll see you in the next IG Live. Bye. Bye.